Selamat sore. Luar biasa, saya harus mengatakan Anda orang yang luar biasa. Ini malam minggu banyak orang pengen jalan-jalan toh. Iyo, kita kira kalau malam minggu, Sabtu tuh enggak kerja, jalan kosong. Jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu. Saya ini pendeta ngebut 130 km per jam. Serius Bapak Ibu, Bu Vivi bilang, Bu Rina, Sherlock. Aduh ini mau bagaimana Sherlock, ini lagi gemetar begini. Gitu ya. Karena apa? Jalan tol Jakarta Tangerang itu macet total. Saya lihat, wah ini saya bisa tiba ibadah udah selesai. Saya lihat jalur yang lain dia buang sampai ke utara, ke lewat Soekarno-Hatta terus turun lagi keluar di Glodok, luar biasa. Untung saya enggak singgah dulu di Glodok ya. Aduh Tuhan. Jadi saya katakan, wah ini Jakarta kalau weekend Sabtu orang semua mau jalan. Mau ke mall, mau makan, waktu bersama dengan keluarga, weekend yang bisa dinikmati. Tapi Anda mencari Tuhan, luar biasa ya. Keren, ini sangat keren sekali. Terima kasih buat kesempatan melayani ya Pak Markus. Sudah mungkin 2 bulan yang lalu saya masih di NTT itu Bu. Agak kresek-kresek Bu, ya Pak chat aja karena enggak ada sinyal. Saya baru pulang dari pedalaman NTT, beliau chat. Apakah Ibu kosong jadwalnya di tanggal sekian? Silakan di note aja masih kosong. Jadi kita sudah tiba di sini. Terima kasih ya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, untuk kita semua yang ada di sini. Luar biasa. Kita tiba di Roma 12 ayat 11, betul ya? Baik. Silakan buka dulu Alkitabnya jika bisa ditampilkan juga baik. Roma 12 ayat 11, mari kita minta pertolongan Tuhan bagi kita semua untuk menolong kita memahami kebenarannya. Bapa, kami sekarang lagi berdoa, percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, orang-orang benar yang mencari wajah Tuhan. Biarlah Engkau berkenan memberkati kami, jangan lewatkan seorang pun di antara kami. Kami percaya kebenaran-Mu memerdekakan kami dan berkat Tuhan bagi kami sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tadi saya lupa ngomong nih. Jangan kaget mata sipit, kulit putih, suara Medan. Nah ya betul sudah itu ya. Jadi mirip-mirip lah sama Pak Gembala ya tetangga dikit-dikit. Saya orang Chinese Medan, Cina banget gitu ya. Nah famnya aja Wong gitu ya, tapi kalau saya orang Konghu tapi bahasanya Hokkien, saya Seui, Huang Li Jian itu nama asli saya. Belum ada yang tahu itu di ST Jakarta. Iya, jadi karena saya sangat kontekstual ya gitu ya. Saya tiba di ST Jakarta, nggak ada yang tahu. Kadang-kadang mereka lupa saya orang Cina, tapi sudah lupakan saja itu. Oke, baik Bapak Ibu. Kita tiba di ayat 11 yang luar biasa. Menyala abangku, sama-sama katakan. Menyala abangku, wah keren ya. Jadi tidak boleh ada yang mengantuk sore hari ini ya. Wah, kok langsung keluar Medannya Ibu itu, Medan kali, mohon maaf lah ya. Itu sudah cetakan pabriknya seperti itu ya, jadi gak bisa dirubah. Mau 4 tahun kuliah di Jogja, Kulo Nuwun, enggak monggo, tetap aja nggak bisa. Ya udah begini, kembali ke settingan pabrik ya. Jadi ya sudah begini bahasanya. Mohon maaf ya, jadi pegangan saja kalau agak-agak kaget-kaget ya. Kita ke firman Tuhan. Demikian ayat firman Tuhan bagi kita sore hari ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersama-sama 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu, begini saudara-saudara yang terkasih. Pasal 12 ini, jadi kalau mau dibagi, kitab Roma ini cuma 2 bagian aja. Pasal 1 sampai 11 itu semua bicara doktrin. Jadi begini, ini Paulus tidak ada ikatan emosional khusus dan tidak kenal ini jemaat. Tidak kenal. Jadi ini kitab yang paling objektif
yang berbicara tentang apa? Doktrin Kristen. Sehingga bisa dipakai dalam konteks apapun untuk menguatkan hati jemaat, mendorong orang hidup dalam Tuhan. Ini paling objektif. Kalau Efesus itu ada masalah, sehingga harus dijawab. Galatia juga begitu, apalagi Korintus. Tetapi Roma, Paulus tidak mendirikan jemaat ini. Dia tidak merintisnya, dia tidak kenal. Jadi dia tidak menulis untuk menjawab masalah-masalah khusus, enggak. Jadi ini sangat objektif, sangat bisa dilakukan direct, pesan yang bisa untuk kita hidupi dalam kekristenan kita. Begitu ya. Kalau begitu Bu, saya yakin pasti sudah didiskusikan. Siapa yang mendirikan? Banyak pendapat macam-macam katanya. Mungkin itu dirintis oleh murid-murid yang lain. Mungkin Petrus, mungkin sebagainya. Saya lebih setuju jemaat di Roma ini berasal dari mereka yang pulang dari hari Pentakosta. Setelah mereka mengalami pencurahan roh, bagaimana hidup mereka diubahkan dan penuh dengan roh, tiba di kota mereka. Mereka mulai bersekutu, mereka mulai menginjili, mereka mulai merintis gereja-gereja baru. Jadi ini sangat original. Ini suratnya original, jemaatnya juga sangat original ya. Jadi mereka tidak ada isu idol, artinya apa? Mereka tidak ada isu saya ini pengikutnya Petrus, saya ini pengikutnya Paulus. Oh enggak dong, enggak bisa. Saya ini pengikut Tuhan Yesus. Wah ini ribut seperti itu kalau di Korintus. Tetapi ini enggak, ini orang yang betul-betul mengalami Tuhan, diubahkan hidupnya, dan mereka pulang ke kotanya dan menjadi berkat di seluruh kota itu. Bukan tanpa penindasan. Kita tahu Roma betul kota yang besar, ibu kota, pusat pemerintahan, semua ada di situ, tetapi juga dekat sekali dengan ancaman dan penderitaan. Begitu ya kira-kira ya. Nah, kalau kita sangat familiar dengan perikop tentang kasih di 1 Korintus pasal 13, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, betul ya? Nah, ini adalah versi praktis dan kasih jemaat Roma, kitab Roma. Jadi ini bicara kasih tapi versinya versi Roma. Nah ayat 9 yang tentu pasti sudah dibahas, 10, 11 yang kita bahas hari ini. Jadi begini, di dalam pembelajaran bahasa asli, paling mudah sekali kita itu kalau menemukan yang namanya kata kerja utama. Berarti itulah yang paling ditekankan, yang ingin disampaikan penulis, dan itu Tuhan mau bilang paling kuat itu. Contoh, kita tahu betul-betul tentang amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka, baptislah dan sebagainya. Cuma satu kalimat tunggal yang paling kuat di situ adalah apa? Jadikan mereka murid. Untuk bisa menjadikan orang murid, kamu harus pergi. Untuk bisa menjadikan orang murid, kamu harus ajar. Nah, begitu. Jadi poinnya adalah menjadikan murid. Nah, di teks yang sedang kita pelajari, Roma 12 ini, semua kata kerja di sana enggak ada yang tunggal, tidak ada yang utama maksud saya. Semua itu kata kerja bersifat partisipal yang artinya tidak ada satupun yang harus dilakukan mendahului yang lain, enggak. Semua harus dilakukan bersama-sama dan itu bisa dikatakan itulah ciri yang sangat ingin ditekankan, bukan satu, bukan dua, tetapi bersama-sama. Hanya begini, teks ini memang di ayat 9 itu dimulai dengan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Baru setelah itu dijabarkanlah. Gimana kasih itu? Jauhi yang jahat, lakukan yang baik, saling mengasihi. Kembali lagi kan, mengulas kasih lagi. Baru dia bicara apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah yang kita sampai di bagian janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bapak ibu kita sering dengar kasih itu sabar. Kita sering dengar kasih lemah lembut. Kita sering dengar kasih murah hati.
Tapi kenapa bicara kerajinan kendor, roh menyala-nyala itu agak jarang. Apakah ini bukan buah dari kasih? Nah, saya mau berkata ini. Penting sekali orang Kristen itu kerajinannya jangan kendor. Dalam bahasa Inggris ini bisa rajil. Semangat yang menyala, gairah. Makanya cocok menyala abangku itu, begitu kan? Nah, itu kenapa penting terus menjaga semangat yang menyala-nyala itu? Ternyata perhatikan baik-baik. Yang pertama, catat baik-baik Bapak Ibu ya, dengar baik ya. Jadi roh yang menyala-nyala itu merupakan tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Wow, luar biasa. Setelah saya membaca, mempelajari bagian-bagian ini, kok ngeri banget. Ini kayak mana ini, kayak mana? Apakah semua orang di kerajaan surga itu Tuhan? Maksudnya orang yang gak bisa diam, kayak saya. Kalau khotbah, kalau saya dikasih mimbar itu saya repot. Kalau mimbarnya yang harus begini tuh. Nah, saya 2 minggu yang lalu diajak khotbah yang mereka sewa tempat sebuah gereja Protestan kan pakai mimbar gitu ya. Aduh, saya langsung bilang sama panitia, chat mohon maaf, apakah saya harus berdiri di atas podiumnya? Jatuh, saya pasti jatuh. Karena apa? Orang seperti saya enggak bisa diam. Ini enggak kendor dan harus menyala-nyala, itu maksudnya gimana? Meletup-letup kah Tuhan? Apakah maksudnya ini kita orang yang cerewet, nggak bisa diam, hektik banget begitu? Oh bukan, ini bicara sesuatu yang terjadi di dalam roh. Roh yang menyala-nyala itu terjadi karena dia diterangi oleh roh Allah. Maka menjadi pertanda ini orang milik Tuhan karena dia punya zil, punya roh yang menyala-nyala dan semangat yang enggak kendor. Kok bisa begitu? Oke, sekarang kita ngomong dah. Anda punya karunia apa? Karunia bahasa roh. Anda punya karunia apa? Menyembuhkan. Anda punya karunia apa? Karunia melayani dengan segala macam lah. Lalu Anda tidak semangat. Terus duduk di gereja, disapa semua orang. Halo bro, gimana kabar? Baik. Wah ini lagi sakit perut mungkin ya, kita pikir apalah, dibawain air minum. Minum bro. Makasih. Orang seperti itu kalau punya karunia segala macam tapi tidak punya api yang menyala, kayaknya padam juga semuanya. Betul enggak? Padam semuanya. Lalu begini, saya sering bilang, saya selalu ngomong ini. Siapa yang bisa memastikan dia Kristen? Wah, sering biasanya mahasiswa, oh semangat loh. Apa tandanya kamu Kristen? Saya sudah dibaptis, katanya. Oh berapa kali kamu dibaptis? Kok nanya bu berapa kali? Iya zaman sekarang orang ada baptis masuk dalam air, baptis mengambang, baptis disemprot, baptis menerawang. Saya bingung. Kamu berapa kali emang dibaptis? Ya cuma 2 kali, ada yang 2 kali, cuma sekali sih bu. Ya tanda saya Kristen kan dibaptis, ya enggak. Di mana itu ayatnya? Enggak ada ayatnya. Apa tandanya Anda Kristen? Dari mana saya tahu Anda Kristen? Enggak ada stempelnya. Ada stempelnya enggak? Coba ada stempel di jidat enggak? Enggak ada. Kita enggak punya stempel Kristen. Sekalipun kita pakai kalung Kristen ataupun anting Kristen atau di mobil kita gantungannya Kristen. Itu tidak secara otomatis kita Kristen. Apa yang membuat kita sadar tahu betul bahwa kita ini miliknya Tuhan? Kita Kristen sejati dari mana? Saya nggak bisa tahu Bapak Ibu, nggak bisa tahu. Satu kali ada diskusi begini, Bu kalau gitu ngeri kali, kayak mana ngerinya? Aku bilang gitu kan, ya, kayak mana ngerinya? Iyalah Bu, dari mana kita tahu dia teman kita? Ya memang kita nggak pernah tahu. Jadi kayak gitulah yang murtad itu ya, ya mungkin juga saya bilang gitu. Iya kan? Bukankah Tuhan berkata kita adalah domba di tengah-tengah serigala? Dan kadang-kadang yang sepertinya saudara kayaknya domba.
pegang bulunya juga kayak kita, mirip gitu. Wajah mirip kita, tapi hatinya serigala. Dan Tuhan berkata apa? Wah, di zaman akhir nanti, hati-hati akan sangat banyak murtad. Orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Terus protes yang diskusi. Mana bisa Bu, orang kalau betul-betul sudah diterangi hatinya, punya Roh Kudus, terus Roh Kudusnya minggat Bu. Roh Kudusnya ngambek nih ceritanya. Oh, saya bilang, dari mana kamu tahu dia pernah betul-betul didiami Roh Kudus? Iya juga. Benar kan? Sebab itu dimensi roh. Kita enggak bisa melihat itu. Tetapi jika Anda bergairah bagi Tuhan, bergairah bagi pekerjaan Tuhan, bergairah dalam mengasihi, saya tampaknya memiliki kesan yang sangat kuat bahwa ini orang betul-betul miliknya Tuhan. Amin. Ayo tepuk tangan dulu dong. Iya. Benar enggak? Iya dong, dari mana saya tahu? Enggak tahu. Tapi kalau frekuensinya sama, ya kan enak kan? Kita keluar, wah semua semangat. Gimana kalau kita semua ini keluar, itu katanya apa? Chemistry-nya aja nyambung, jalannya aja enak gitu. Tapi kalau ada yang satu, kayak bukan teman kita gitu. Kayak enggak satu frekuensi, lain sendiri dia, lain. Kok aneh ya, tapi ini bukan bicara penampakannya harus kayak tadi, harus hepot orangnya, kata orang Medan bilang, bukan masalah hepot ini karena Roh Allah yang ada di dalam dia itu enggak mungkin diam. Sebab Roh Kudus itu sifatnya itu sangat dinamis. Kata yang dipakai di Kisah Rasul pasal 1 waktu bicara Pentakosta itu dunamos. Itulah kata yang dipakai untuk apa? Dinamit, alat peledak itu. Jadi orang Kristen itu rohnya itu bisa meledak, bukan meledak menghancurkan gedung, bukan. Kita ini orang yang didiami oleh Roh Allah yang luar biasa. Mana mungkin kita tanpa semangat, tanpa gairah, tanpa tujuan, tanpa motivasi. Aku tak semangat hari ini. Kok bisa? Iya, moodku lagi gak enak. Saya bingung kalau Anda ikut Tuhan mut-mutan. Emang pacaran gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Orang yang didiami oleh Roh Tuhan, kita hanya bisa mendapatkan kesan yang kuat karena dia ada semangat yang menyala-nyala bagi Allahnya. Tidak mungkin diam. Nih saya cerita nih. Gimana kalau saya ngomong ini? Tadi waktu saya lari 130 gitu. Saya keserempet tronton. Wah, puji Tuhan saya nyampe di sini. Anda percaya enggak? Ya enggak percaya lah. Kok keserempet tronton baik-baik aja? Ya mana percaya? Ngerti ya? Ngerti. Orang keserempet tronton mana bisa baik-baik? Itu bicara apa? Keserempet tronton. Orang yang mengalami bagaimana Tuhan menjamah rohnya, dia tidak mungkin biasa-biasa. Enggak mungkin hidupnya tidak berubah, saudara. Kalau Anda masih bingung, gimana ya Bu? Ya kau doakan lagi. Jangan-jangan belum pernah kesambar Roh Kudus itu. Ya hidupnya enggak ada gairah, loyo, selalu mengeluh, enggak bisa bersyukur. Yang keluar terus mengeluh, marah, mengeluh, khawatir, sakit encok, semua sakit badannya. Karena apa? Enggak ada semangat. Di mana Tuhan dalam hidupnya? Bingung saya. Saya mau ngomong Bapak Ibu, nih ya. Cina Medan yang satu ini dulu Cina banget, yang dalam arti saya ini sembahyang. Orang yang sembahyang. Saya jauh dari Tuhan, bukan keluarga, bukan datang dari keluarga Kristen. Bahkan saya punya banyak rekod yang sangat meragukan dan menghina kekristenan dan Tuhannya, Kristus. Tapi saya mau berkata, satu kali ketika kebenaran itu dibukakan dan saya melihat terang itu dan saya kenal siapa juru selamat itu, hidup saya tidak pernah sama lagi, saudara, tidak pernah sama lagi. Maka saya heran kalau ada orang bilang apa, saya cinta Tuhan, saya mengasihi Yesus, ke gereja yuk.
Entarlah belum mood, bingung saya itu, agak bingung saya. Pelayanan, janganlah, malu saya itu gimana ya? Itu sorry ya, nggak ada di kamus saya itu, agak bingung saya. Itu sama seperti Anda keserempet tronton dan bek-bek saja, nggak mungkin itu. Itu bicara tronton loh ya. Yaitu saya bilang, ketika Roh Allah yang ilahi telah mengubahkan kita, nggak mungkin kita sama. Nggak mungkin kita tanpa gairah, nggak mungkin kita bisa hidup yang apalah easy going, nggak bisa saudara. Nggak begitu. Desainnya tidak seperti itu. Desainnya orang yang memiliki Roh Allah, milik Kristus, dia pasti punya gairah akan Tuhannya dan itu tidak mungkin berhenti. Amin. Nah, itu kenapa harus menyala bangku. Oke, yang kedua saudaraku, kenapa harus menyala ini ceritanya? Sebab tidak ada cara lain untuk Anda bisa menghidupi yang namanya kasih. Jadi cara hidup sebagai orang Kristen adalah dengan yang menyala-nyala ini. Kok gitu? Nggak slow orang Kristen ini? Iya. Memang nggak bisa slow lah. Kalau ada Roh Kudus gimana? Gini, Anda berkata Anda mengasihi sesama. Mengasihi orang di gereja. Mengasihi orang yang di rumah. Tapi Anda tidak peduli, tidak ada beban, tidak terpanggil, malas, repot kali, capek kali kita ngurusin dia. Aku repot kali, saya bingung. Bapak Ibu, ini kan kita orang Jakarta ini. Nah, kalau ngomong di daerah nggak pernah macet mau 30 kilo, ayo gas gitu. Tapi di sini 3 kilo aja bisa 1,5 jam. Memang capek jemputin orang yang mudi itu, betul nggak? Capek. Padahal dia cuma turun loh, jalan kaki juga bisa, harus dijemput. Capek kali kita loh itu. Yang capek itulah bukti kita mengasihi. Nggak ada cara lain, nggak ada cara lain. Maka udah nggak ada di kamus kita untuk berkata apa? Aku nggak mau repot. Orang Kristen nggak mau repot, orang Kristen nggak mau capek. Baru ngomong jemput, baru ngomong apa? Ngangkat alat musik. Belum apa? Pikul tuh salib Yesus tuh. Bilang, Tuhan capek ya? Kok mau capek? Cuma tanya Tuhan, kok Tuhan mau capek? Jadi nggak ada cara lain. Jika kita punya roh yang menyala-nyala, kita pasti punya beban. Itu nggak bisa, beban untuk mengasihi itu nggak bisa instruksi. Saya dari mimbar ini menginstruksikan, maka kita harus saling mengasihi, nggak jalan. Nggak bisa begitu, nggak begitu desainnya. Nggak begitu juga konsepnya Bambang katanya gitu ya. Nggak bisa. Kasih itu bukan bicara konsep, bukan. Itu dari hati yang menyala, kita itu diberi beban. Untuk mengasihi, untuk mengampuni. Jadi udah panjang lebar nih. Paulus ngomong panjang lebar 11 pasal. Ngapain? Penerapannya begini. Lu orang sudah pada tahu apa artinya ditebus dan diperdamaikan. Ya sudah tahu. Harganya murah atau mahal? Mahal. Sanggup bayar nggak? Kagak. Terus bagaimana kalau kamu menerima itu dengan cuma-cuma? Aku akan memberikannya juga dengan cuma-cuma. Bayar nggak? Jangan bayar. Kata, gue jemput lu, gantiin Grab gue dong. Enak aja lu. Lu kira jemput lu sekali 2 kali. Naik Grab aja berapa? 38.000. Lu gantilah sekali-kali gitu. Kok enggak 2 kali, 3 kali. Kita kok hitung-hitungan begitu gimana? Tuhan bilang hitung setiap langkah kaki yang kuambil menuju Golgota. Bisa enggak kamu bayar itu? Enggak bisa. Kita enggak mampu. Enggak ada cara lain. Dan enggak ada orang yang bisa menginstruksikan. Enggak ada. Itu datang dari hati kita. Kita jadi ada beban karena kita bersemangat, kita dipenuhi oleh gairah untuk mengasihi, melayani. Karena ayatnya bicara apa? Biarlah rohmu menyala-nyala, tapi ada dannya. Jangan menyala terus, mau buat apa?
nanti kobong kata orang Jawa ya toh. Menyalanya untuk melayani Tuhan. Oke, jadi kita sampai ke poin berikutnya nih. Kenapa harus terus menyala? Karena itu tanda kita milik Tuhan. Kenapa harus terus menyala-nyala? Karena itulah cara kita hidup mengasihi. Itu kan baru sampai di situ ya. Nanti kita berikutnya. Itu cara kita hidup mengasihi. Kasih itu bukan natur saya, bukan natur Bapak Ibu. Sebab kita berdosa. Jadi kita lebih suka baper. Kita lebih gampang benci. Daripada kita jatuh mengasihi orang, jatuh hati, punya beban menolong, itu bukan natur kita. Kita suka dilayani, betul nggak? Kita suka ditanya, kita suka didahulukan. Coba sebaliknya, bisa nggak mendahulukan orang, bukain pintu istri, kasih duduk duluan, persilakan orang lain duluan, biarkan orang lain yang mendapat hormat. Ih, enggak banget, bukan kita banget, iya bukan kita banget. Kalau mau hitung diri kita, cobalah kita ini ya. Apalagi kita di Medan ya, orang Medan nih. Dia makan datang di pesta, udah pikir perutnya dan perut anak-anaknya di rumah. Pak bungkus Jo, katanya Pak bungkus. Iya, karena dia datang pesta, oh jangan lihat satu opung yang datang ke pesta, jangan. Cucunya berapa? Anaknya berapa? Itu kenapa tasnya besar-besar? Itu sudah tahu lah ya. Sudah harus paham kita kenapa tasnya gede-gede. Karena kasihan cucuku belum pernah makan ini. Terlalu enak katanya. Yang dia pikirin apa? Cucunya di rumah, anaknya dibawainnya semua itu. Saya mikir gini, kasihannya yang pesta ini. Ya kan? Masih banyak orang belum datang makan, dia udah mikir cucunya, anaknya berapa. Bungkuslah dulu, ini terlalu enak, gak pernah makan. Kalau semua orang begitu datang ke pesta, ya yang diundang 10 saja. Karena yang 10 mewakili RT masing-masing kan gitu. Repot itu repot. Ya itu kita sukanya apa? Aku dulu lah, keluargaku dulu, anakku dulu. Bukan natur kita mendahulukan orang, melayani orang, memberi hormat orang lain dulu. Kemuliaan nama baik orang lain dulu. Bukan kita itu. Tapi mungkin enggak kita akan seperti itu? Oh sangat mungkin. Jika kita mengizinkan semangat yang menyala-nyala itu tetap ada dalam hati kita. Males enggak jemput yang mudi-mudi? Males. Tapi gua kerjain aja. Kalau enggak begitu mau bagaimana lagi? Enggak jadi nanti ini datang ke gereja dia, datang. Saya tinggal di Tangerang Bapak Ibu. Jadi orang sering bilang begini, oh Bu Rina itu kan pagi-pagi datang ke kantor. Di STI, kita di sekolah teologi ya. Pagi-pagi dia datang menghindari macet. Betul juga. Tapi alasannya lebih daripada menghindari macet. Saya tidak punya cara yang lebih baik lagi mengajarkan para mahasiswa untuk bagaimana hidup berkomitmen pada panggilanmu. Bukan bicara tunggu orang lain datang, saya baru datang. Enggak, saya datang pertama, dan saya datang pertama, dan saya datang pertama, dan saya pulang paling akhir. Untung aja saya nggak ngepel genteng, dikit lagi. Tapi ya, itu butuh komitmen, betul nggak? Butuh komitmen, bisa didorong-dorong, tidak bisa. Di-reward lah biar rajin, nggak genuine kan? Kenapa itu bisa terjadi? Oh kita harus jaga. Banyak alasan, apalagi Senin. Aduh pegel, linu, encok, sakit kepala, migrain semua datang. Kan? Karena apa? Wah habis pelayanan capek banget hari Minggu. Senin libur dong, nggak ada ceritanya. Bapak Ibu kan Sabtu Minggu libur, yang kerja dah, betul kan? Kita Senin sampai Jumat ngantor, Sabtu Minggu pelayanan, Senin ngantor lagi. Kapan bernafasnya?
Ya puji Tuhan lah kalau masih bisa bernapas. Kita sudah melewati COVID, betul ya? Pada alumni bukan ini? Pada alumni kita ya? Alumni dong kita. Ingat waktu kita pada kena tuh. Bilang apa sama Tuhan? Bilang apa sama Tuhan? Tuhan kalau aku sembuh, mulai deh. Tuhan kalau aku luput dari bencana ini apa? Ngomong apa sama Tuhan? Betul nggak? Ketika kematian itu tampaknya lebih dekat daripada baju kita. Kita banyak janji. Dan kita bilang Tuhan kalau aku sembuh kali ini aku pasti sungguh-sungguh mau melayani Engkau. Aku nggak mau baper-baper, aku mau mengampuni, aku nggak mau ada penghalang, aku mau menikmati anugerah-Mu, menyampaikan anugerah-Mu, aku mau jadi orang pertama yang menyapa di gereja, hadir di gereja, menyambut saudara-saudara dengan senyum, dengan kasih. Banyak janji kita. Mau COVID versi apa lagi datang? Jangan karena ancaman, jangan karena keterdesakan. Kita harus menghidupi kasih yang menyala-nyala ini karena enggak ada cara lain. Udah itu. Bukti apa? Gini loh. Maaf. Masih kedua nih. Kita semua pernah kerja, bukan kalau semua pernah kerja enggak, tapi tahu namanya, mohon maaf ya. Jangan negatif dulu. Agen asuransi. Ya toh? Berapa kali Anda di approach? Masa sekali, mana mungkin, SOP-nya kan enggak sekali, ya kan? Ditanya terus, apa kabar ibu, tante apa kabar, tante sehat, itu ngajak asuransi loh itu. Nanti, oh iya tante kurang sehat, oh saya anterin ya, dianterin loh, dianterin ke rumah sakit, gak percaya Anda, betulan dianterin, nanti sampai di rumah sakit diajarin. Jadi kan tante, rumah sakit ini sudah bekerja sama dengan asuransi kami, sehingga gampang klaimnya, gak usah pusing lagi tante. Jadi tante kalau memang mau ke rumah sakit, masuk aja langsung kasih lihat, ini nomor ID saya, ini cardnya, udah terhubung, nanti langsung klaim sendiri. Oh gitu ya, iya. Dia begitu bersemangat supaya dapat bonus kan? Iya. Jadi apa yang menggerakkan Anda? Orang Jakarta berangkat dari rumah bisa jam 5 pagi. Sorry ya, orang di luar Jakarta. Berangkat jam 5 pagi, pulang bisa jam 9 malam, sampai rumah jam 10, tidur sebentar, begitu lagi. Apa yang menyemangati mereka? Apa yang memotivasi mereka? Sehingga mereka begitu bergairah. Upah di dunia ini. Apakah yang disediakan Tuhan tidak bisa memikat hati kita? Apakah yang disediakan Tuhan kurang cemerlang dari apa yang bisa ditawarkan dunia? Lalu kenapa kita tidak semangat? Jangan melakukannya untuk apa? Dia nggak bisa nanti balikin kebaikan saya. Oh justru itu upahnya paling besar. Betul nggak? Kalau kamu menolong orang yang akan membalas kebaikanmu, apa upahmu? Tapi berilah bantuan, tolonglah kasihi mereka yang menghujat kamu, berkati mereka, doakan. Justru itu tandanya engkau anak-anak Bapamu yang di surga, betul nggak? Jadi jangan lagi, gue malas deh. Gimana sih kalau cinta sebelah tangan? Maksudnya gini, kadang betul. Kita apa adanya ya. Memang ada orang-orang yang sangat sulit untuk dikasihi, betul ya? Iya, ada orang-orang yang susah untuk dikasihi. Bandulnya minta ampun, ngeyel, sok pintar, banyak ngomong, doang. Sebal banget kita memang. Aduh Tuhan, tapi kalau saya enggak lulus nih Tuhan, saya ini kalau enggak lulus, bisa diketawain orang, masa saya enggak lulus. Iblis juga, lu datang ke gereja, lu rajin, oke, gua kasih dah di gereja orang yang gini nih, kena gak lu?
Kita mau bilang sama iblis, emang gue takut? Gak apa-apa, gue udah belajar kok mengasihi. Asik dong ya. Iya, jangan mau kalah. Karena apa? Selalu ada orang yang menjengkelkan. Selalu ada orang yang sulit dikasihi. Selalu ada orang yang bahkan susah untuk diampuni. Karena rasanya kayaknya dia gak pantas menerima kebaikan kita. Tapi kita ingat-ingat bahwa kita juga orang yang tidak pantas menerima kasih Tuhan. Jadi jangan padamkan. Yang terakhir, kenapa rohnya perlu menyala-nyala? Udah, dari semua teks ini, closingnya begini. Itulah caranya Anda dan saya meneladani Kristus. Apa yang membuat Yesus begitu bersemangat turun dari surga, datang ke dunia yang penuh dengan dosa? Apakah dia diterima? Apakah dia dihargai? Apakah dia dihormati? Dia disalahpahami, dia difitnah, bahkan sampai akhirnya dia dibunuh. Tapi dia tahu bahwa ini tidak akan sia-sia. Aku bersemangat melakukannya, aku tidak akan menyerah sampai tuntas tugas yang diberikan. Bagaimana caranya? Anda mau berkata, aku mengasihi Tuhan, aku ikut Yesus. Nggak ada cara lain. Layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Lalu kembali lagi, gimana caranya melayani Tuhan? Melayani Tuhan bukan dengan apa? Tuhannya kan nggak kelihatan. Maka Tuhan berkata apa? Ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku di penjara, kamu kemana? Kok ngaku kamu melayani Tuhan? Kemana? Kekurangan kepedulian itu berbahaya. Ketidakmautawan terhadap pekerjaan Tuhan itu berbahaya. Jadi gimana caranya meneladani Kristus, ikut Tuhan? Ya dengan roh yang menyala-nyala, melayani. Enggak ada cara lain. Jadi enggak ada ceritanya kita jadi orang Kristen. Boleh enggak aku mau jadi orang Kristen? Yang gimana versinya? Yang datang ke gereja, manasin kursi gereja, udah panas tuh, pulang. Setahun bisa begitu, 2 tahun bisa begitu. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, tutup telinga kiri kanan, pakai kacamata kuda. Aku datang ke gereja aja, dengar firman Tuhan, pulang. Jangan ganggu, jangan menuntut yang lain, jangan minta yang lain. Aku mau gitu aja. Emang nggak boleh? Nggak boleh Bu, nggak boleh. Nggak gitu caranya meneladani Kristus. Bayangkan kita menerima banyak kebaikan dari saudara seiman. Kita dilayani sepenuh hati. Dan kita apa? Tetap nggak peduli. Tetap tidak mau terlibat. Oh itu gimana ceritanya? Nah, itu tidak boleh terjadi. Maka menyala-nyalanya itu karena melayani Tuhan. Kristus tahu semua harga yang begitu besar yang dia harus bayar. Dia tahu setiap langkah penderitaan yang akan terjadi. Tapi itu tidak menghambat dia untuk tetap berjalan sampai ke Golgota demi Anda dan saya. Kita kadang baik masih hitung-hitung kan? Hitung-hitung, kalau aku baik sama dia untungnya apa? Kalau saya bergaul sama dia untungnya apa? Gua kalau datang ke sini untungnya apa? Saya berharap, saya berdoa banyak. Dan tentu dari firman Tuhan ini, kita nggak akan menjadi orang yang begitu lagi. Seorang istri dari seorang misionaris, dia mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya, bawa istrinya. Sampai di tempat itu, istrinya kena sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan. Akhirnya meninggal. Lalu dia dipanggil pulang oleh Zending yang mengirimnya. Ditanya, kamu mau pergi lagi enggak? Aku masih mau pergi. Kamu tetap mau pergi? Iya. Dan jangan pelarian, mereka pikirkan. Saya tanyalah, kami tanya ini, jujur.
Kamu menyesal nggak pergi 2 tahun yang lalu? Karena kamu pergi 2 tahun yang lalu istrimu meninggal. Kalau bahkan bisa diulang hari itu, saya akan tetap pergi dan bawa istri saya. Sebab ketika nafas terakhirnya akan menjemput dia, istrinya pun berkata, aku tidak pernah menyesal menjadi pendampingmu dan aku tidak pernah menyesal menemanimu ke pulau ini untuk memberitakan Injil. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dan kita harus hidup meneladani semangat yang seperti itu. Kalau Anda baca Ibrani pasal 11, kayaknya kita familiar itu. Semua tokoh-tokoh iman ada di situ, betul? Kitab Ibrani bicara Abraham yang meninggalkan kampung halamannya, dia anak orang kaya, pewaris yang luar biasa, tapi dia tinggalin aja. Di sana ada Abraham, di sana ada semua tokoh iman yang mati karena iman mereka. Mereka bukan orang yang ragu-ragu meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, sahabatnya, keluarganya, hartanya. Semua hal yang nikmat, bahkan Musa dikatakan. Dikit lagi nih Musa, kalau dia anteng aja akan jadi pangeran Mesir. Tapi kenapa dia tanpa ragu meninggalkan Mesir, pergi mengembara bersama dengan umat Allah yang tegar tengkuk. Apa yang memberi semangat itu? Apa yang membuat mereka tidak memperhitungkan semuanya itu? Bagaimana kita di masa kini? Apa yang membuat kita mau terus menyala-nyala? Saya mau menutup begini Bapak Ibu. Dengan kerendahan hati, dengarlah dengan roh Anda baik-baik. Ada satu kekuatan yang besar, yang dimensinya tidak bisa kita lihat, yang sangat bersemangat untuk menghambat Injil, membuat kita tidak bertumbuh, membuat orang tidak mengenal Yesus, membuat orang patah hati, gampang kecewa, gampang marah, gampang pergi dari Tuhan. Dan kekuatan iblis itu, ketahuilah, begitu bersemangat, begitu bersungguh-sungguh untuk menghambat kekristenan. Ini serius. Jadi bicara ayo menyala itu bukan mau menyala atau enggak ya, nungguinnya. Oh no. Ini kita berbicara berperang dengan kuasa kegelapan yang begitu intens, menghambat kebenaran, membuat orang buta akan Kristus dan kerajaannya. Ini enggak bisa main-main kita. Jadi jangan sampai iblis dan pasukannya lebih bersemangat menyesatkan kita daripada kita bersemangat mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi sesama. Ingat kepada Kristus yang telah menjadi pemimpin kita. Kita meneladani Dia tanpa ragu. Tuhan, bukan karena disuruh siapapun, tapi aku melihat kepada Engkau. Engkau yang membuat rohku menyala-nyala dan tidak akan kupadamkan. Amin. Mari kita berdoa.